Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdul Basit. Di awal video kita telah melihat gambar hutan yang sangat luas yang dipenuhi berbagai jenis tumbuh-tumbuhan. Adapun karakteristik dari tumbuh-tumbuhan, yang pertama, bersifat autotrof, mampu membuat makanan sendiri. Kedua, merupakan organisme multiseluler. Ketiga, mempunyai klorofil yang berfungsi dalam proses fotosintesis. Yang keempat, memiliki dinding sel yang tersusun dari selulosa. Yang kelima, menyimpan cadangan makanan dalam bentuk amilum atau pati. Dan yang terakhir, mengalami pergiliran keturunan dalam siklus hidupnya. Berdasarkan ada atau tidaknya organ pada tumbuhan, tumbuhan dibedakan menjadi dua golongan, yaitu golongan Talophyta dan golongan Cormophyta. Tumbuhan Talophyta adalah tumbuhan yang belum memiliki akar, batang, daun-daun yang nyata, misalnya lumut atau Bryophyta. Tumbuhan lumut atau Bryophyta berasal dari bahasa Yunani. Bryum yang berarti lumut dan phyta artinya adalah tumbuhan. Tumbuhan lumut belum menampakkan ciri-ciri adanya akar sejati. Sederetan sel yang menyerupai rambut yang dinamakan rizoid yang berfungsi menyerap air dan zat hara. Begitu juga batang dan daun sejati belum ditemukan pada tumbuhan lumut. Lumut menyukai tempat yang teduh dan lembab. Di tempat yang miskin, zat organik pun lumut tetap dapat hidup asal memiliki kelembapan yang cukup. Karena sifat tolerannya sangat tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana, inilah yang menjadi alasan kenapa lumut disebut dengan tumbuhan kosmopolit. Reproduksi tumbuhan lumut. Lumut mengalami pergiliran keturunan dalam proses metagenesis. Lumut mengalami dua fase, yaitu fase gametofit dan fase sporopit. Lumut memiliki dua alat perkembangbiakan, yaitu archegonium sebagai sel gamet betina dan antheridium sebagai sel gamet jantan. Berikut adalah bagian tahapan metagenesis tumbuhan lumut. Lumut terbagi menjadi tiga kelas, yaitu kelas Musci, kelas Hypaticeae, dan kelas Anthoceratopsida. Kelas Musci atau lumut daun merupakan tumbuhan yang tidak berpembuluh. Tumbuhan ini juga merupakan tumbuhan yang memiliki bentuk tubuh relatif kecil yang mempunyai bagian akar, batang, dan daun berukuran relatif kecil juga. Lumut daun memiliki tiga ordo, yaitu ordo Andreales, ordo Spagnales, dan ordo Bryales. Kelas Hypaticeae atau lumut hati. Lumut hati merupakan salah satu tumbuhan yang bertalus dan memiliki bentuk tubuh yang berupa lembaran, pipi, serta berlobus. Lumut ini tidak memiliki bunga, namun dapat memproduksi spora yang dihasilkan dalam bentuk kapsul kecil. Lumut hati meliputi 4 ordo, yaitu ordo Sphaerocarpales, ordo Calobriales, ordo Marchantiales, dan ordo Jungermanniales. Kelas Anthoceratopsida atau lumut tanduk. Lumut tanduk adalah tumbuhan kecil, pendek, tidak berbunga, termasuk tanaman non-vaskuler yang hidup baik di darat dan di air. Lumut ini memiliki sporopit membentuk kapsul yang panjang dan tumbuh mirip tanduk. Lumut tanduk memiliki satu ordo, yaitu ordo Anthocerotales. Tumbuhan Cormophyta. Tumbuhan Cormophyta dibagi menjadi dua, yaitu Cormophyta berspora dan Cormophyta berbiji. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang Cormophyta berspora, yaitu tumbuhan paku atau Pteridophyta. Dibandingkan dengan lumut, tumbuhan paku telah ditemukan akar, batang, dan daun sebenarnya. Tumbuhan paku memiliki pembuluh atau berkas pengangkut. Perawakannya sangat beraneka ragam, mulai dari tumbuhan paku dengan daun kecil,
dengan struktur sederhana sampai dengan struktur yang rumit. Habitat tumbuhan paku ada yang di tanah, ada yang epifit pada batang lain atau pohon, dan ada yang hidup di air. Reproduksi tumbuhan paku. Tumbuhan paku mengalami pergiliran keturunan. Gametofitnya dinamakan protalium yang merupakan hasil perkecambahan spora haploid. Dalam suatu protalium akan dibentuk archegonium dan antheridium. Protalium menghasilkan spora dengan bentuk dan ukuran yang bermacam-macam. Menurut spora yang dihasilkan, tumbuhan paku dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu tumbuhan paku homospor. Tumbuhan paku homospor adalah tumbuhan paku yang menghasilkan spora dengan bentuk dan ukuran yang sama. Tidak dapat dibedakan jenis antara spora jantan dan spora betina. Berikut adalah bagian metagenesis tumbuhan paku homospor. Tumbuhan paku heterospor. Tumbuhan paku ini menghasilkan spora dengan bentuk, ukuran, dan jenis yang berbeda, yaitu mikrospora. Spora berukuran kecil, berjenis jantan, dan makrospora, spora berukuran besar, berjenis betina. Berikut bagian metagenesis tahapan tumbuhan paku heterospor. Tumbuhan paku peralihan. Tumbuhan paku ini menghasilkan spora dengan bentuk dan ukuran yang sama, namun terdapat spora jantan dan spora betina. Berikut adalah tahapan metagenesis tumbuhan paku peralihan. Pteridophyta terdiri dari 4 kelas, yaitu kelas Psilophytinae, kelas Equisitinae, Lycopodidae, dan kelas Felicinae. Kelas Psilophytinae atau paku purba mencakup tumbuhan paku yang masih primitif, bahkan sebagian besar jenisnya telah punah. Keprimitifan ciri ditunjukkan dengan adanya daun kecil-kecil yang belum terdiferensiasi. Paku purba dibedakan menjadi 2 ordo, yaitu ordo Psilophytales dan ordo Psilotales. Kelas Equisitinae atau disebut dengan paku ekor kuda. Ciri-cirinya berupa terna, menyukai tempat lembat, percabangan berkarang, daun kecil seperti rambut, dan sporofil berbentuk ganda atau kerucut pada ujung batang. Kelas ini terdiri dari 1 ordo, yaitu ordo Equisitales. Kelas Lycopodidae atau paku kawat. Ciri-cirinya batang bercabang, tumbuh tegak, berkas pengangkut sederhana, dan daun seperti jarum. Terdiri dari 4 ordo, yaitu ordo Lycopodiales, ordo Slaginellales, ordo Lepidodendrales, dan yang terakhir yaitu ordo Isoetales. Kelas Felicinae. Kelas Felicinae merupakan kelompok tumbuhan paku dalam pengertian sehari-hari, berdaun besar atau makrofil dan bertangkai dengan tulang-tulang daun. Daunnya masih muda, menggulung pada ujungnya. Kelas Felicinae meliputi 3 subkelas, yaitu Eosporangiaceae, Leptosporangiaceae, dan Hydropterides. Subkelas Eosporangiaceae. Subkelas ini berupa terna, protalium di bawah tanah tidak berwarna, meliputi 2 ordo, yaitu ordo Ophioglossales dan ordo Martiales. Subkelas Leptosporangiaceae. Banyak terdapat di daerah tropis, biasanya batang tanpa kambium, berupa terna dengan rimpang tumbuh mendatar atau sedikit tegak. Contoh spesiesnya yaitu Osmunda javanica.
Subkelas Hydropterides. Subkelas ini beranggotakan tumbuhan paku yang hidup di air, menghasilkan mikrospora dan makrospora. Contoh spesiesnya yaitu Marsilia cerinata dan Azolla pinnata. Baiklah teman-teman, itulah tadi materi terkait plantae, tumbuhan lumut dan tumbuhan paku yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.